warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Titi. Pada video kali ini, saya akan bagikan video bahan ajar kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi manusia, pembelajaran kedua. KD dan indikator pencapaian kompetensi. KD Bahasa Indonesia 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan kesenangan. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1 menganalisis isi dongeng. Kemudian KD 4.8 memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator pencapaian kompetensi 4.8.1 menyajikan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. KD PPKN 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menganalisis arti gambar rantai pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.1 menyajikan dua pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan Pancasila sila kedua. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dan hewan bermanfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang? Dengarkan dongeng berikut ini. Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang ibu bersama dengan putri kecilnya yang manis. Nama ibu itu Aisyah, dan putrinya bernama Nabila dan adiknya bernama Husna. Ibu Aisyah mempunyai kebun luas di belakang rumahnya. Pada sore hari yang indah, beliau sedang menyirami bunga dibantu dengan putri kecilnya tersebut. Saat menyirami bunga, Nabila, kakak Husna, bertanya kepada sang ibu, "Kenapa ibu sering mengucapkan terima kasih?" Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur, Bu? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Ibu punya sebuah dongeng. Kalian mau mendengarnya? Iya, Bu. Ayo ceritakan. Suatu ketika, seekor semut tergelincir dari atas pohon dan dia terjatuh ke dalam sebuah sungai yang alirannya cukup deras. Semut itu ketakutan
dan dia berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong aku! Aku tidak bisa berenang! Tolong! Seekor burung merpati melihat semut yang terjatuh di sungai, dan ia ingin segera menolong semut itu. Aku melihat ada semut yang tenggelam. Aku harus segera selamatkan semut itu. Burung merpati yang melihat kejadian itu segera mendarat untuk membantu si semut. Merpati, cepat tolong aku. Aku tidak dapat berenang. Tolong aku, Merpati. Merpati pun dengan sigap segera mengambil daun dengan paruhnya dan membawanya terbang mendekati si semut yang hampir tenggelam. Cepat, Merpati, bawa kemari daun itu. Aku hampir tenggelam. Merpati pun memberikan daun itu ke semut. Ayo semut, naiklah ke atas daun ini, kemudian menepilah. Terima kasih, Merpati. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Semut itu pun naik ke atas daun dan segera menepi. Terima kasih, Merpati, karena kamu telah menolongku dan menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Burung merpati dan semut. Di saat panas terik matahari, semut berjalan sekuat tenaga. Ia nampak letih, lalu sejenak beristirahat di bawah pohon rindang. Tenaganya banyak terbuang karena panasnya pada hari itu. Tenggorokannya kering, membuatnya lemas tak berdaya. Ia ingin mencari air untuk membahasai dahaganya. Ia berjalan dengan sisa-sisa tenaganya. Di tengah jalan, semut bertemu dengan musang. Dari mana kamu, semut? Mengapa tubuhmu lemas dan wajahmu pucat pasi seperti itu? Sapa musang. Aku habis perjalanan jauh. Cuacanya sangat panas hari ini. Aku haus, ingin mencari air, ucap semut. Di balik semak-semak itu ada sebuah sungai. Berjalanlah ke sana dan minumlah sepuasmu, tunjuk sang musang. Terima kasih, musang. Aku akan ke sana. Tenggorokanku sudah kering, kata semut. Semut berjalan menuju balik semak-semak seperti yang ditunjukkan musang tadi. Ternyata memang benar, ada sebuah sungai yang jernih. Airnya pun sangat bening dan segar. Saking senangnya semut menikmati segarnya air sungai, ia pun terpleset jatuh ke sungai dan terbawa arus. Tolong, aku terjatuh ke sungai. Tolong aku, teriak semut. Arus yang deras membawa semut terpontang-panting ke sana kemari. Banyak bebatuan besar di sekitar sungai. Semut mencoba memegang salah satu batu, namun gagal karena derasnya arus sungai. Semut mencoba berteriak lagi meminta tolong. Tangannya melambai-lambai, siapa tahu ada yang melihat. Sekuat tenaga semut bertahan terseret arus air. Di saat itu pula, ada seekor burung merpati hinggap di ranting pohon pinggir sungai. Burung merpati itu mendengar suara minta tolong. Ia mengamati arah suara itu. Ia melihat tangan semut yang melambai di tengah derasnya arus sungai. Burung merpati pun kasihan melihat semut dan menolongnya. Aku akan menggunakan potongan ranting ini untuk menolong semut, gumam merpati. Burung merpati segera mencengkram potongan ranting itu, lalu terbang ke arah semut. Semut pegangan potongan ranting itu lalu dibawa terbang ke tepi sungai oleh burung merpati.
Sampailah semut di tepi sungai dan ia selamat. Beribu-ribu terima kasih aku ucapkan kepadamu, Merpati, karena telah menyelamatkan nyawaku, ucap semut. Sama-sama semut, bukankah sesama makhluk hidup harus saling membantu? Jawab Merpati. Cerita pun tamat, kata ibu. Coba Kak Nabila, apa pesan dari dongeng tadi? Ibu berpesan agar kita selalu berterima kasih dan tolong-menolong sesama makhluk hidup sebagai perwujudan sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai. Apa ya maksud dari lambang tersebut? Tolong Kak Nabila dibantu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam 6S. Lulus bareng, senang bareng, sukses bareng.